Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agna Ayu Rahmadani, NIM 207200002 dari Tadris Ilmu Pengetahuan Alam A akan mempresentasikan praktikum fisika dasar mengenai hukum Archimedes. Pengertian hukum Archimedes. Hukum Archimedes merupakan hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian dalam zat cair atau fluida, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung, yang gaya apung tersebut besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Maksud dari kata dipindahkan dalam bunyi hukum Archimedes tersebut yaitu volume zat cair yang meluap atau terdesak sehingga seolah-olah ada penambahan volume ketika suatu benda dicelupkan pada zat cair. Besar zat cair yang dipindahkan atau terdesak mempunyai volume sama dengan volume benda yang dicelupkan atau tenggelam dalam zat cair tersebut, sehingga sesuai dengan hukum Archimedes, yaitu gaya apung mempunyai nilai yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Akibat adanya gaya angkat atau gaya apung, benda yang di dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Ada 3 keadaan atau kondisi benda saat dicelupkan ke dalam zat cair, yaitu yang pertama, benda tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Benda akan terletak di dasar bejana. Contohnya yaitu besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Yang kedua yaitu benda melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Benda melayang tersebut akan berada di antara permukaan zat cair dan dasar bejana. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Yang ketiga yaitu benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Ketika benda terapung, hanya sebagian volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, sedangkan sebagian lagi berada di atas permukaan air dalam keadaan mengapung. Sehingga volume benda terbagi menjadi volume benda yang tercelup dan volume benda yang terapung. Contohnya benda terapung yaitu styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Berikutnya yaitu rumus hukum Archimedes. Gaya ke atas yang dialami benda ketika berada di air disebut gaya Archimedes. Adapun rumusnya yaitu Fa sama dengan Rho G Vp, atau bisa menggunakan rumus Fa sama dengan Wu dikurangi Wa, di mana Rho merupakan massa jenis zat cair yang didesak oleh benda yang memiliki satuan kilogram per meter kubik. G merupakan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Vb merupakan volume benda atau volume zat cair yang didesak oleh benda yang memiliki satuan meter kubik. Sedangkan Wu merupakan berat benda di udara yang satuannya Newton, dan Wa merupakan berat benda di dalam zat cair yang satuannya Newton. Sebelum percobaan, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Di antaranya gelas ukur, benda yang tidak beraturan sebanyak 3. Di sini saya menggunakan 3 batu bata yang berbeda masanya, serta air 400 ml, kemudian alat tulis menulis. Pada percobaan pertama, tuangkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 400 ml. Kemudian, masukkan benda tidak beraturan ke dalam gelas ukur tadi. Setelah itu, amati perubahan volume air yang didesak oleh benda. Setelah itu, catat hasil perubahan volume, yaitu diperoleh 450 ml. Pada percobaan pertama, diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik atau setara dengan 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, volume awal sama dengan 400 ml, volume akhir sama dengan 450 ml. Ditanya yaitu Vb dan Fa. Dan diketahui volume benda sama dengan volume akhir dikurangi volume awal menghasilkan 0,00005 meter kubik atau setara dengan 5 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Kemudian gaya apung diketahui Fa sama dengan Rho kali G kali Vb sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 dikali 10 dikali 5 kali 10 pangkat min 5 menghasilkan
0,5 Newton. Percobaan kedua, lakukan hal yang sama seperti percobaan 1 dengan benda yang berbeda dari sebelumnya, akan tetapi volume mula-mula air sama, yaitu 400 ml, dan diperoleh hasil akhir yaitu 500 ml. Pada percobaan kedua, diketahui ρ sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, gaya gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, volume awal 400 ml, volume akhir 500 ml. Ditanya VB dan FA, dan diketahui volume benda sama dengan volume akhir dikurangi volume awal sama dengan 500 dikurangi 400 mili menghasilkan 0,0001 meter kubik atau setara dengan 1 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Dan gaya apung diketahui FA sama dengan ρ kali G kali VB sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 dikali 10 kali 10 kali 10 pangkat min 4 menghasilkan 1 Newton. Percobaan ketiga, masukkan benda tidak beraturan ketiga ke dalam 400 ml air. Amati perubahan volume air yang didesak oleh benda. Dan diperoleh volumenya yaitu sebanyak 550 ml. Pada percobaan ketiga, diketahui ρ sama dengan 1000 kg per meter kubik atau setara dengan 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Gaya gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, volume awal 400 ml, volume akhir 550 ml. Ditanya VB dan FA. Dan diketahui volume benda sama dengan volume akhir dikurangi volume awal sama dengan 550 dikurangi 400 menghasilkan 0,00015 meter kubik atau setara dengan 15 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Kemudian gaya apung juga diketahui FA sama dengan ρ kali G kali VB sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 kali 10 kali 15 kali 10 pangkat min 5 menghasilkan 1,5 Newton. Berikut merupakan tabel pengamatan dari hasil percobaan yang telah saya lakukan. Pada percobaan pertama telah diketahui volume benda 5 kali 10 pangkat min 5 meter kubik, massa jenis air atau fluida 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, dan gaya apung 0,5 Newton. Pada percobaan kedua, volume benda 1 kali 10 pangkat min 4 meter kubik, massa jenis air atau fluida 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, dan gaya apungnya sebesar 1 Newton. Pada percobaan ketiga, volume benda 15 kali 10 pangkat min 5 meter kubik, massa jenis air 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, dan gaya apungnya 1,5 Newton. Kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan yaitu apabila sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas. Dan gaya apung tersebut besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Volume zat cair yang terdesak karena benda dimasukkan ke dalam zat cair tersebut. Besar zat cair yang dipindahkan atau terdesak sama dengan volume benda yang dicelupkan atau tenggelam ke dalam zat cair tersebut. Akibat adanya gaya apung, berat benda di dalam zat cair akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam zat cair akan lebih ringan daripada benda yang diangkat di darat. Jadi, besarnya gaya apung yang bekerja pada zat cair dipengaruhi oleh massa jenis zat cair atau ρ, gaya gravitasi atau G, dan volume air yang terdesak oleh benda atau VB. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.